Kajian Desa Bareng Iwan atau Kades Iwan malam ini Selasa 30 Mei 2023 sudah memasuki episode ke-66. Tak terasa menjelang 3 tahun talk show kami mengudara secara langsung di TV Desa, Kajian Desa Bareng Iwan atau Kades Iwan, atas kerjasama kami di desapedia.id dengan TV Desa. Salam sehat tentu saja buat kawan-kawan yang sudah hadir baik di Zoom meeting maupun yang rencananya akan menyaksikan kami di saluran YouTube TV Desa. Saya Iwan Sulaiman Sulasno, tuan rumah kajian Desa Bareng Iwan. Malam ini seperti biasa akan menjadi host, mengatur lalu lintas diskusi kawan-kawan sekalian. Malam ini kita akan membahas tentang tema yang cukup menarik, uh, menagih janji revisi Undang-Undang Desa. Uh, Diskusi ini, talk show ini belum berjalan, tapi sudah masuk pesan singkat ke handphone kami bahwa banyak permintaan agar sejatinya tema ini dibuat secara berkala atau ada bagian satu, bagian dua, dan sebagainya. Karena ketika bicara soal revisi Undang-Undang Desa, ini menyangkut masa depan desa. Jadi teman-teman yang bergerak bukan hanya di pemerintah desa, tapi di BPD, di BUMDes, dan lain-lain juga meminta agar tema ini nanti diulang-ulang lagi, tapi dari perspektif misalnya BPD atau BUMDes atau uh, binwasnya dan sebagainya. Saya kira ini yang saya kira membuat memang cukup banyak atensi publik yang memberikan perhatian kepada rencana revisi Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, pemerintah sendiri melalui Kementerian Desa dalam sebuah forum, saya mengutip dari desapt.id, dalam sebuah forum di LP3IS, nah, ini ada direktur eksekutifnya yang hadir, itu sesungguhnya sudah menginventarisasi 7 poin penting ya, yang saya kira akan menjadi bagian dari rencana revisi Undang-Undang Desa. Pertama soal status desa, kemudian soal kewenangan pemerintah dan kewenangan pemerintahan desa, kemudian soal alokasi dana desa yang bersumber dari APBN, soal status kepala desa dan perangkat desa, soal operasional pemerintahan desa, kemudian soal kesejahteraan kepala desa dan perangkat desanya, dan kemudian arah kebijakan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Saya kira itu ada 7 poin yang kami catat, yang pernah disampaikan oleh Menteri Desa, yang kita anggap ini mewakili suara pemerintah. Kemudian di parlemen, di DPR juga sudah beberapa kali menyambut dengan baik rencana revisi Undang-Undang Desa ini. Tapi memang DPR juga sudah menyatakan bahwa revisi ini akan menjadi undang-undang apa draftnya akan berasal dari pemerintah. Kita akan lihat nanti bagaimana kementerian yang menangani desa menyiapkan draft yang sesungguhnya sudah beberapa kali DPR menyatakan bahwa draftnya akan berasal dari pemerintah. Uh, Mungkin baru fraksi PKB yang sudah tegas menyatakan, misalnya mengusulkan ada kenaikan dana desa itu menjadi 5 miliar. Itu juga kemarin muncul Selasa lalu ketika kami berdiskusi tentang makna 25 tahun reformasi bagi desa. Mbak Lulu dari Partai PKB mempertegas soal kenapa muncul angka 5 miliar dan kenapa dinyatakan soal angka 5 miliar. Itu yang minggu lalu kita diskusikan. Tapi minggu ini kita akan mencoba mendengar ketiga narasumber, yang satu narasumber memang masih dalam konfirmasi, tapi uh, dulu juga kita mengundang Bang Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI. Biasanya nanti di saat kita 90 menit ini berdiskusi, semoga beliau nanti bisa bisa nimbrung, bisa gabung di Zoom meeting bersama kita semua. Nah, itu narasumber pertama, Bang Doli. Yang kedua ada Mas Fahmi Wibawa, Direktur Eksekutif LP3IS, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Ini uh, Ornop atau CSO yang cukup ujur, cukup tua di Indonesia, dan sudah banyak memberikan kontribusi bagi format pembangunan dan pemberdayaan uh, masyarakat sipil di Indonesia. Kita ingat dulu zaman saya kuliah itu, uh, di mana mall belum cukup ada, kita mainnya ke LP3S di Jalan Es Parman sambil mencari-cari majalah Prisma yang memang itu sangat
sangat fenomenal dan memang enak untuk dibaca. Nah, nanti Mas Fahmi Wibawa sekarang ini sudah menjadi komandan LP3S akan bercerita tentang bagaimana dari perspektif CSO LP3S yang Mas Fahmi pimpin melihat rencana revisi Undang-Undang Desa. Nah, yang ketiga, Kepala Desa Sidorejo, Kabupaten Blora, kepala desa yang berpengalaman, bukan hanya di desa yang dipimpinnya, tapi beliau juga sudah pernah 2 periode menjadi Sekjen Abdesi, dan saat ini beliau memimpin secara nasional Kades Indonesia Bersatu atau Seknas KIB, Mas Agung Heri Susanto. Nah, beliau juga sering memberikan masukan dan kontribusi pemikiran di tingkat pusat ya, bagaimana memberikan gambaran dan mendorong rencana revisi Undang-Undang Desa ini. Nah, ini yang saya kira ketiga narasumber yang kita akan dengarkan nanti paparannya, dan tentu saja kita akan membuka diskusi dengan seluruh pegiat desa yang sudah hadir di Zoom meeting, sudah hampir 30, dan sudah cukup banyak yang menonton kita di YouTube apa TV Desa sambil berjalan, nanti kita sambil nunggu Bang Doli semoga-moga bergabung di tengah kesibukan beliau sebagai pimpinan Komisi 2 dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Nah, eh, Pak Doli cukupnya belum bergabung ya, Mas Selamat ya. Oke, saya ke Mas Fahmi dulu kalau gitu. Mas Fahmi Wibawa. Assalamualaikum Mas Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam sehat, Aman, salam sehat sehat. ya. Terima kasih sudah hadir Mas Fahmi Ya. di TV Desa. Mas, jadi duluan ya sambil nunggu Bang Doli Kurnia Tanjung. Eh, Iya, iya, iya. kita kasih kesempatan Mas Fahmi untuk memaparkan 15 menit kurang lebih tentang apa yang Mhm. menjadi catatan penting dari LP3IS terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Silakan Mas Fahmi. Baik, terima kasih Mas Iwan Sulaiman ya atas kesempatan yang diberikan Bapak sekalian, Pak Agung, lalu moga-moga Mas Doli nanti juga join dengan kita. Kebetulan saya itu seangkatan sama eh, Mas Doli. Dulu sama-sama di Senat angkatan 94-95 lah gitu. Jadi saya dari UGM, Doli Kurnia itu dari Unpad. Jadi kita sesekali Iya. ketemu. Hmm. Dan ternyata sekarang ketemu di forum yang sama, kita sama-sama perhatian terhadap desa. Ini yang mempertemukan Mas Iwan ini ya, dengan Bang Doli. Moga-moga Bang Doli nanti bisa join segera dengan kita, jadi kita bisa reuni kecil gitu. Nah, tadi Mas Iwan menyinggung tentang webinar yang pernah kita lakukan, itu kira-kira 10 April dulu, Mas Iwan ya. 10 April, jadi kira-kira sudah sebulan lebih ya, hampir 2 bulan. Nah, memang desa ini menjadi perhatian dikala dibutuhkan. Dikala dibutuhkan artinya saat masyarakat desa ya yang katakanlah kebutuhan akan suara ya kebutuhan akan swasembada pangan ya desa, kebutuhan akan daya beli ya daya beli desa, kebutuhan tentang eh, seksinya pembangunan infrastruktur ya itu selagi-lagi desa. Nah, jadi saya kira kita memandang atau kita merasakan ya bukan memandang ya karena kita sebagian besar memang masih banyak di tengah-tengah desa itu desa lebih banyak tanda kutip dimanfaatkan daripada kemudian desa mendapat manfaat dari prosesnya. Nah, jadi saya ingin sedikit flashback ya Mas Iwan ya kalau diizinkan mengenai webinar yang pernah kita lakukan. Jadi Gus Menteri waktu itu, Gus Salim juga tadi 7 poin sudah disampaikan oleh Mas Iwan, beberapa hal yang eh, menjadi perhatian kementerian yang kemudian menjadi trigger dari revisi itu. Nah, kami mendengar bahwa sebenarnya sudah masuk prolegnas itu, Mas, revisi ini. Jadi hampir bisa kita pastikan, kita menunggu langkah-langkahnya. Jadi nanti mungkin Bang Doli bisa menceritakan bocorannya sampai di mana fasenya dan yang paling penting sebenarnya isu apa saja yang mau dibahas dalam revisi itu. Karena sebenarnya revisi ini tidak sekedar responsif ya, tapi juga harus melihat akar dari masalah desa itu sendiri. Nah,
Jadi yang ketiga, saya ingin mengkaitkan ya desa ini dengan apa yang sebenarnya terjadi di desa atau perkembangan apa yang terjadi di desa. Nah, yang pertama, waktu webinar itu juga sudah disinggung oleh Prof. Jimmy mengenai perkembangan eh, tren dari desa-desa di seluruh dunia. Nah, jadi desa-desa di dunia ini sekarang bertransformasi menjadi wilayah-wilayah perkotaan. Nah, dalam arti bukan pada kota fisiknya ya, dengan hutan beton, dengan pabrik-pabrik segala macam, tapi bahwa desa itu sekarang bertransformasi menjadi karakter kota yang menyediakan pelayanan, pelayanan dasar dalam hal ini ya, pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, transaksi dan seterusnya. Transformasi ini harus diakomodir dari revisi ini, Mas Iwan. Karena apa? Karena ini menjadi sesuatu keniscayaan, menjadi keharusan bahwa memang desa akan bertransformasi menjadi eh, fungsi-fungsi dari kota. Nah, kebetulan minggu lalu saya mengikuti Musrenbangnas-nya Bappenas ya, yang mencoba melihat apa yang akan terjadi di 2045. Ya, 2045 menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia Emas ya. Itu juga transformasi sosial ini juga dipikirkan oleh Bappenas ya. Artinya apa? Artinya eh, kota itu akan lebih banyak mewarnai wilayah-wilayah Indonesia. Jadi kalau sekarang komposisi desa kota masih antara 30-40% kota ya, 60% masih desa. Nanti tahun 2045 itu akan dibalik, ya, teman-teman sekalian. Jadi 70% atau estimasinya antara 65 sampai 70% itu akan menjadi wilayah perkotaan, sisanya kemudian berdesa. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah bahwa desa akan cenderung diarahkan pada bagaimana menjadi pusat layanan. Pusat layanan tadi yang saya sampaikan, yang utama adalah pelayanan dasar tadi. Pendidikan, kesehatan, pelayanan ekonomi, pelayanan transaksional. Ada 6 pelayanan itu yang apa? Ada 6 pelayanan yang mesti disediakan ya di pemerintahan eh, eh, service provider ya, service delivery. Yang pertama pelayanan dasar, kedua pelayanan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemudian pelayanan transaksi pasar, kemudian konservasi lingkungan, dan yang terakhir adalah menyediakan daya dukung pembiayaan. Keuangan di desa itu juga mesti sudah ada. Nah, jadi yang pertama adalah revisi mestinya sudah mengantisipasi peran-peran baru dari desa tadi. Karena adanya transformasi dan undang-undang ini kan biasanya tidak hanya 2 sampai 3 tahun ya. Sampai sekarang kan 2000 sudah berlangsung hampir 10 tahun ini undang-undang desa ya. Artinya udah kalaupun nanti revisi ini akan dilakukan itu mestinya sudah mengantisipasi melihat 5 atau di atas 10 tahun ke depan ya, apa yang akan terjadi dengan wilayah kita. Jadi eh, yang perlu kita antisipasi adalah tentang fungsi desa tadi menjadi pusat atau center of service. Nah, yang ketiga ya kaitannya dengan eh, eh, betapa desa ini tidak lepas dari eh, tidak lepas dari kemajuan teknologi. Maksud saya adalah bahwa sekarang kita tidak bisa mendikotomikan bahwa kalau di kota itu lalu lebih melek teknologi, kalau di desa kemudian cenderung underdeveloped gitu ya, itu kita tidak bisa. Artinya bahwa sekarang banyak sekali dibangun smart village ya, desa-desa cerdas, ada proyeknya pemerintah ya, Kemendesa dan di Kemendagri P3 P3PD ya kalau nggak salah itu pemberdayaan masyarakat desa itu salah satunya adalah membuat smart smart village. Nah, kaitannya dengan ini, digital informasi ini ya mesti juga diakomodir di desa.
Jadi desa tidak hanya bicara tentang ketertinggalan ya, tapi bahwa desa kemudian tidak menempatkan diri sebagai atau tidak ditempatkan sebagai satu lokus yang di luar keberdayaan, di luar modernitas. Desa juga harus ditempatkan sebagai daerah yang modernized, ya, yang modern, sehingga kemudian aturan-aturan yang melekat di dalamnya itu mesti diatur, ya. Kemudian dicari di apa aturan mainnya harus diterapkan. Nah, eh, sedikit kita melihat masalah atau akar dari revisi ini, Mas Iwan. Saya ingin share sedikit mengenai eh, background, bisa ya, Mas ya? Saya coba share screen ya. Ini saya coba share screen. Bisa ya, Mas ya, bisa ya. Nah, jadi eh, munculnya revisi ini atau permintaan atau tuntutan dari revisi ini kan itu atau triggernya adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa. Jadi kepala desa mendesak supaya revisi ini di apa dimulai atau digabungkan pada masa jabatan yang tadinya 6 tahun menjadi 3 periode atau menjadi 9 tahun. Nah, ini memang kalau kita lihat ya, dari angka-angka seperti yang mungkin teman-teman lihat di sini, bahwa faktanya memang tidak bisa dipungkiri jumlah desa yang mengalami kenaikan kelas dari desa tertinggal menjadi desa mandiri itu lumayan banyak, sekitar 2.666 yang mengalami kenaikan kelas. Sehingga bisa dikatakan bahwa memang adanya kepala desa yang bisa mengangkat atau bisa memajukan desa itu juga lumayan signifikan, mengangkat eh, status ya, desa dari desa tertinggal atau desa berkembang menjadi desa mandiri. Namun demikian, dengan kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan laporan dari CW, tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah kasus atau jumlah tersangka dari korupsi juga meningkat. Ya, kalau tahun 2016 itu jumlah kasusnya masih bisa dihitung, artinya masih katakanlah masih masih 2 digit ya, 17 waktu itu. Kemudian jumlah tersangkanya 22, kemudian negara itu 40 miliar. Tahun 2022 teman-teman, itu jumlah kasusnya melonjak menjadi 155 dengan jumlah tersangka 252 dan potensi kerugiannya itu 361. Artinya apa? Artinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa eh, ternyata apa yang kita harapkan dari desa yang mandiri tadi ternyata juga memunculkan korupsi yang melonjak selama kurun waktu 7 tahun terakhir ya, dari 2016 sampai 2020. Nah, ini coba kita lihat dari kasus atau aktor yang terjadi 10 kasus korupsi terbanyak tahun 2002, itu kepala desa menjadi atau mengikuti uh, top 3, ya, 3 besar. Jadi selain kasus paling banyak itu dari negara, kemudian swasta, kepala daerah, kepala desa, no? Ini menempati posisi ketiga. Nah, artinya apa? Artinya yang
kami sampaikan adalah bahwa memang dengan adanya kewenangan, dengan adanya banyak resources kita itu bisa berkontribusi pada korupsi ini. Ini yang perlu dalam revisi nanti melihat atau mengantisipasi setidaknya hal-hal yang berhubungan dengan potensi atau tindakan koruptif atau abuse of power ini bisa kita hindarkan. Kenapa? Karena tujuan utama eh, dari kita membangun desa adalah bagaimana desa sejahtera yang lebih apa, akuntabel, lebih transparan, dan lebih patuh. Nah, yang terakhir, Mas Iwan dan teman-teman, kami kemudian me, me- point out ya, kita melihat 7 hal yang memang perlu ditekankan dalam revisi ini. Ya, yang pertama kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik, ya tadi membuat desa itu peran sentral pelayanan tadi. Kemudian yang kedua mengenai betul-betul secara konsisten dan sustainable itu ada pembangunan infrastruktur desa itu betul-betul harus dilihat karena kalau kita lihat desa yang infrastrukturnya bisa, bisa apa, terbangun dengan baik maka dia akan lebih cepat berkembang ya bisa lebih memakmurkan atau mensejahterakan warganya. Yang ketiga adalah peningkatan fungsi dan peranan badan usaha milik desa. Ya, bagaimanapun badan usaha milik desa ini menjadi lokomotif ya pembangunan desa. Di samping dia menjadi trigger, ownership-nya juga menjadi milik desa. Tentunya kembali lagi bahwa manajemen yang baik itu ya, manajemen yang berintegritas itu kaidah-kaidah manajemen mesti dijaga betul ya mengenai ini berkaitan nomor 4 juga peningkatan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas. Ini jargon ini sudah lazim ya, saya kira kita bisa lewat. Tapi ini harus melekat secara otomatis dalam manajemen pengelolaan desa. Dan yang kelima adalah peningkatan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Jadi eh, teman-teman kita tahu aset desa ini kadang-kadang tidak terkelola dengan baik, bahkan eh, sering kita mendengar ya atau kadang malah menyaksikan sendiri aset desa itu ternyata dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat di luar desa itu. Nah, ini juga mesti kita pastikan bahwa aset dan potensi itu juga dimiliki dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Yang keenam adalah peningkatan andil masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian. Ini kaitannya dengan nomor 1 yang pusat pelayanan ekonomi tadi, bahwa aset dan apa potensi ekonomi desa itu peningkatannya didorong dan apa, dilakukan pelakunya itu adalah masyarakat desa. Dan yang terakhir bahwa bagaimanapun pembangunan atau majunya desa itu diharapkan akan menurunkan kesenjangan atau disparitas pembangunan nasional. Jadi desa-desa yang maju, desa yang berkembang, desa-desa yang sejahtera itu pada akhirnya akan bisa menurunkan apa kesenjangan yang yang apa yang masih terjadi di tengah-tengah kita. Demikian kira-kira Mas Iwan yang bisa kami sampaikan. Moga-moga bisa memancing diskusi ya. Kita bisa diskusi panjang untuk topik-topik yang lebih sesuai dan nanti kita bisa. Terima kasih banyak Mas Iwan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Fahmi Wibawa, Direktur Eksekutif LP3IS. Saya kira tadi menarik, diawali dengan pernyataan bahwa desa menjadi perhatian di saat atau dikala dibutuhkan. Nah, tapi ditutup juga dengan saya kira yang ini problem yang menjadi perdebatan publik cukup lama soal perpanjangan masa jabatan kepala desa. Tapi memang
Saya kira ada banyak masukan, tadi 7 poin juga, masukan dari Mas Fahmi Wibawa eh, sebagai Direktur Eksekutif LP3IS terkait soal rencana revisi Undang-Undang Desa. Tapi poin penting adalah saya kira tadi yang berapa kali dinyatakan oleh Mas Fahmi soal eh, revisi Undang-Undang Desa harus mengakomodir bahwa desa kini sudah menyediakan pelayanan publik, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tentu saja. Nah ini yang saya kira menjadi poin penting untuk diakomodir dalam revisi Undang-Undang Desa yang memang sudah masuk di prolegnas dan saya, dulu pimpinan Komisi 2 DPR RI di talkshow kami di Kadisiwan TV Desa juga pernah menyatakan berjanji akan menyelesaikan rencana revisi Undang-Undang Desa ini sampai sebelum masa jabatan berakhir yaitu Oktober 2024. Nanti kita lihat. Saya kira tekanan teman-teman Kades akan seperti apa, tekanan publik akan seperti apa, apakah janji itu bisa ditepati sebelum berakhir masa jabatan yang periode hari ini atau nanti kita lihat karena sesungguhnya tadi Mas Fahmi sudah sampaikan bahwa memang sudah masuk prolegnas tapi kita belum tahu, mudah-mudahan nanti Bang Doli bergabung, kita belum tahu isu-isu strategi seperti apa yang nanti akan menjadi hal penting dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, berikutnya Mas Agung Heri Susanto, beliau mewakili Seknas KDS Indonesia Bersatu atau Seknas KIB, tentu saja punya banyak catatan dan sudah cukup lama Seknas KIB menjadi bagian dari stakeholder pihak terkait yang memang itu mendorong agar Undang-Undang Desa ini bisa direvisi. Nah, apa poinnya, apa isu-isu strategis yang penting yang Mas Agung bisa sampaikan ke kita semua. Silakan Mas Agung. Assalamualaikum Mas Agung Heri. Waalaikumsalam, Mas. Ya, terima kasih sudah hadir, Mas. Ini baru kali pertama kita pakai tema ini, sudah banyak teman-teman yang minta agar ini dibikin berkala. Ada bagian 1, bagian 2, dan seterusnya. Tapi tema besar adalah menagih janji revisi Undang-Undang Desa. Betapa pentingnya memang isu ini. Silakan Mas Agung. Terima kasih Mas Iwan. Selamat malam Mas Fahmi. Mungkin bisa berjumpa berkenalan dengan senior. Jadi malam hari ini tema Kadisiwan mungkin agak sedikit menggigit untuk teman-teman para kepala desa yang kemarin bersama-sama menyampaikan pendapat di muka umum dan diterima di Senayan, yaitu terkait dengan usulan revisi Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Nah, Mas Iwan, Mas Fahmi, pada kesempatan ini saya ngumpul ini. Jadi sebelumnya sedikit biar clear ya, jelas bahwa Kades Indonesia Bersatu itu sebenarnya hanya awalnya itu sebuah inisiatif gerakan dari teman-teman di Kabupaten Pati sebenarnya. Yang itu yang punya ide kreatif itu Pak Pandoyo, Ketua Paguyuban Pasopati, Paguyuban Kepala Desa Pati. Nah, karena bicaranya adalah undang-undang, maka kami dan teman-teman kepala desa yang lain pun tidak bisa tinggal diam. Artinya karena ini untuk kepentingan desa semua se-Indonesia, sehingga kita bersama-sama berkumpul sehingga tergabunglah dalam Seknas ini untuk saling berdiskusi, bertukar pikir dan menyampaikan data-data empiris yang sudah dilakukan kepala desa baik yang sebelum lahirnya Undang-Undang Desa maupun setelah lahirnya Undang-Undang Desa. Nah, atas hal itulah Mas, maka KIB sekali lagi saya jelaskan dan saya tegaskan ini bukan organisasi kepala desa, bukan. Ini hanya sebuah pergerakan penyampaian pendapat oleh teman-teman kepala desa terkait dengan revisi Undang-Undang Desa dan bersifat ad hoc. Tatkala ini sudah selesai ya sudah nanti KIB ini. Nah, Bapak Ibu semua, bahwa terkait dengan revisi sebenarnya yang kita usulkan itu ada 14 pasal. Jadi 14 pasal yang menurut kami dan teman-teman kita lalui dengan
kajian akademisnya, kajian empiris yang sudah kita temukan, ini kita rangkum sehingga kita sajikan berupa naskah yang kita sampaikan kepada eksekutif maupun legislatif. Nah, kemudian kami melakukan aksi atau penyampaian pendapat pada tanggal 17 Januari 2023 dulu di Senayan, diterima di dalam gedung di Balek, dan di situ fraksi yang hadir menyepakati bahwa untuk memasukkan revisi Undang-Undang 6 2014 ini dalam prolegnas percepatan 2023. Nah, batas waktu atau kira-kira timeline-nya itu diperkirakan dulu itu 2 bulan. Sehingga kalau Januari, Februari, Maret. Nah, karena di bulan April kita masih puasa Lebaran, sehingga kita tunggu sampai bulan Mei ini belum ada kabar. Sehingga teman-teman bicara saat ini adalah menagih janji. Karena apa? Beliau wakil-wakil kita di Senayan yang kita pilih, masyarakat desa, untuk mewakili kita adalah salah satunya bagaimana memperhatikan desa. Tadi sepakat disampaikan oleh Mas Fahmi bahwa desa itu kadang menjadi tempat tumpuan tatkala dibutuhkan. Nah, kenapa sih harus saat dibutuhkan? Toh 75.200 desa lebih ini sebenarnya kan menjadi aset pembangunan. Jadi tidak usah kalau dibutuhkan, desa itu dibutuhkan terus lah. Artinya untuk percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kami membuat draft-draft usulan itu yang sekali lagi tadi sudah dimasukkan itu, semoga bisa segera masuk menjadi prolegnas dan bisa dibahas. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pemberitaan di media sosial maupun di media yang lain. Jujur kami kepala desa, ya orang desa, Mas Fahmi, memang ada keterbatasan ya, kadang akses ke dunia digital dan sebagainya. Memang kita sudah melakukan tapi ada keterbatasan sehingga kita tidak bisa optimal. Mungkin yang beredar hanya menuntut 9 tahun kan itu. Sebenarnya tidak hanya itu bagian kecil saja, bahwa kita ada 14 pasal yang menurut kami itu krusial untuk apa? Untuk penguatan desa. Sehingga betul-betul desa menjadi satu subjek pembangunan, dan desa itu bisa memberikan satu nilai untuk membangun dan percepatan kemajuan negara Indonesia. Nah, dari situlah makanya kami dan teman-teman tidak henti-hentinya kami melakukan satu hal-hal yang mungkin untuk mendorong percepatan ini bagaimana bisa dilakukan. Nah, itu Mas, dan ini kami lagi ngumpul ini, teman-teman KIP ini lagi ngumpul, kebetulan juga menyinggung tadi desa dibutuhkan. Hari ini kami juga mendapat undangan dari Kementerian Pertanian di Bogor. Ini saya posisi di Bogor, Mas Iwan. Jadi hari tadi itu juga ada workshop terkait dengan ketahanan pangan karena menghadapi El Nino, contoh ini. Jadi ini juga butuh teman-teman desa untuk bagaimana juga membantu terkait dengan El Nino, ancaman El Nino ini, sehingga betul-betul desa nanti bisa memberikan sumbangsih terkait dengan ketahanan pangan. Nah, juga hari tadi kita bagi ada teman-teman juga yang mengikuti di Senayan karena ada sidang paripurna, dan juga kebetulan kita selalu mengabsen di sana. Nah, hasil dari sana karena yang mengikuti di sana tadi kita bagi, tadi Pak Pandoyo CS ini kebetulan di sekitar kita, mohon izin Mas Iwan, mungkin sebentar 1, 2, 3 menit biar menyampaikan hasil tadi yang di Senayan. Izin, ya. Monggo Pak Pandoyo. Silakan Pak Pandoyo dari Pati. Ketemu lagi nih Pak Pandoyo. Siap Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini Seknas KIB nobar ya. Ya, alhamdulillah kebetulan
teman-teman ini lagi rajin untuk silaturahim dengan teman-teman di Senayan. Kebetulan ini tadi ada paripurna, jadi kita juga silaturahim dan mengikuti paripurna dari awal sampai paripurna. Begitu, Mas. Siap, Mas Iwan? Langsung ini? Langsung Pak Ketua. Oke, terima kasih Mas Iwan. Kebetulan malam hari ini ada Mas Agung dari Blora, ada Pak Geswo dari Kudus, ada Pak Dudung dari Majalengka, ada Mas Endang dari Cirebon, dan juga ada teman dari Nganjuk dan juga dari Madiun. Juga ada dari Simalungun, ya, Sumatera Utara. Ini lagi ngumpul karena tadi siang sekali lagi kita mendengarkan dan juga menyaksikan secara langsung paripurna DPR RI. Bapak dan Ibu sekalian, utamanya sahabat-sahabat kepala desa seluruh Indonesia, bahwa apa yang telah disuarakan oleh teman-teman dalam menyampaikan pendapat di muka umum pada tanggal 17 Januari yang lalu terkait dengan urgensi dari revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, itu kami yang mohon maaf bahasa Jawanya buat odo-odo begitu ya, yang memulai dari Pati, kami berusaha juga untuk bisa mengawal terhadap apa yang selama ini telah disampaikan oleh kawan-kawan sebagai wujud aspirasi pemerintah desa, bahwa undang-undang ini memang perlu ada revisi. Ada banyak hal yang perlu untuk direvisi. Tadi disampaikan Mas Agung ada sekitar 14 pasal. Dan progresnya ini hampir tiap minggu lah kami berkunjung ke instansi terkait, utamanya juga di Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga di fraksi-fraksi DPR RI serta di komisi terkait. Kemarin juga bahkan kami juga sempat silaturahim ke Mahkamah Kehormatan Dewan juga. Pada siang hari tadi progresnya perlu kami sampaikan kepada teman-teman kepala desa seluruh Indonesia bahwa paripurna DPR memutuskan revisi Undang-Undang Desa itu masuk ke dalam program legislasi nasional tahun 2023. Tentunya ini sebuah langkah maju dari upaya perjuangan kami bersama, dan semoga nanti juga dalam waktu yang tidak lama apa yang sudah diputuskan oleh paripurna hari ini bisa ditindaklanjuti dan bersama-sama untuk kemudian mengkaji terhadap kajian akademis yang telah kami sajikan dan kami haturkan kepada wakil-wakil kami yang ada di Senayan. Sementara itu Mas Iwan, karena masih mungkin banyak narasumber yang akan menyampaikan, hanya itu kami kembalikan ke Mas Agung dulu untuk meneruskan dan Mas Iwan untuk mengatur lalu lalang diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Mas Iwan. Baik, makasih Pak Pandoyo. Iya, Mas Iwan. Hobi semakin besar ya, dilakukan ke fraksi-fraksi di DPR. Iya. Jadi kita selalu berbagi tugas dan saling mendukung, saling mendorong. Artinya bagaimana untuk bisa segera terbahas, dan kami mimpi sebenarnya bagaimana desa itu betul-betul bisa kuat, dengan tentunya awal ini pondasinya adalah di regulasi tatanan. Jadi banyak yang kita ulik, mungkin nanti di session berikutnya kita ulik dan kita pertajam apa sih 14 pasal itu. Nanti mungkin ada waktu yang lebih panjang Mas Iwan, nanti kita bisa diskusi dan saling menyempurnakan. Tentunya kami tidak arogan, kami sangat terbuka bahwa ini bukan untuk kami, bukan untuk pribadi kepala desa, tapi ini adalah untuk desa semata-mata itu. Jadi untuk desa selanjutnya dan ke depan, minimal inilah mungkin bagian dari legacy kami dan teman-teman saat menjabat ini bisa berbuat memberikan masukan untuk desa. Dan barangkali kami berharap kepada pemimpin semuanya, Pak Presiden semuanya, ini juga bisa menjadi legacy bersama saat memimpin, bagaimana memberikan tonggak untuk kemajuan desa
dan menuju Indonesia Emas Desa itu berperan aktif. Itu Mas Iwan, mungkin sementara nanti mungkin ada diskusi yang lain. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung Heri Susanto dari Seknas KIB, Sekretariat Nasional Kades Indonesia Bersatu. Ini ad hoc dibentuk untuk mendorong percepatan revisi Undang-Undang Desa. Saya kira ini menarik. Mungkin nanti Mas Agung juga bisa merespon pertanyaan kawan-kawan, termasuk pertanyaan saya soal bagaimana kemudian kawan-kawan asosiasi lain itu menanggapi 14 pasal krusial. Tadi Seknas KIB sudah melakukan kajian dan studi, ada 14 pasal krusial yang harus direvisi terkait untuk penguatan desa, saya kira. Saya sepakat, mungkin di forum berikutnya kita akan kaji lebih mendalam lagi dengan mengundang cukup Seknas KIB dan satu orang akademisi misalnya untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait 14 pasal tersebut. Yang jelas memang sidang paripurna sudah memutuskan, memang Mas Fahmi tadi juga sudah mempertegas bahwa Prolegnas 2023 sudah menjadi Alegnas agenda legislasi nasional di tahun 2023 di DPR RI. Ini yang saya kira perlu kita kawal, karena saat ini sudah bulan Mei, saya kira sudah agak melampaui dari batas waktu yang sudah diberikan oleh kawan-kawan kepala desa, termasuk Seknas KIB. Baik, Mas Agung, nanti kita buka sesi pertanyaan ke kawan-kawan yang hadir. Sudah ada 140 sekian yang menyaksikan diskusi ini di YouTube channelnya TV Desa, dan ada sekitar 30-an ya yang hadir di Zoom meeting. Saya masih belum melihat Bang Doli Ketua Komisi 2 di Zoom. Mas Slamet belum ada ya? Oke. Baik. Tadi saya ada WA, beliau belum baca WA ini, tapi saya kira Seknas KIB saya kira sudah pada poinnya, ada 14 pasal krusial yang harus direvisi. Nah, misalnya soal bagaimana dukungan asosiasi yang lain, kemudian tadi yang Mas Fahmi sampaikan soal relasi antara perpanjangan masa jabatan dengan naiknya tingkat korupsi, apakah itu sudah diakomodir misalnya di dalam 14 pasal yang sudah dikaji oleh Seknas KIB, dan kemudian ada perkembangan menarik soal terus bertambahnya desa mandiri. Nah, ini yang saya kira perlu didorong lebih masif lagi ya, agar desa mandiri itu juga semakin banyak. Karena tadi di Musrenbang Nasional tadi Mas Fahmi kasih bocoran bahwa di 2045 memang cenderung menjadi urban ya, cenderung perkotaan 70%. Artinya mungkin di top desa, tetapi memang transformasi ini dari saat ini sudah harus kita pikirkan, sudah harus diakomodir di rencana revisi Undang-Undang Desa. Saya buka sesi tanya jawab dulu ke rekan-rekan yang hadir. Baik yang ada 140 sekian di YouTube, biasanya kirim chat, belum juga, atau yang ada kita mulai dari yang ada di Zoom meeting dulu. Silakan kawan-kawan, Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke, ada Mas Thomas Klaten, ada siapa ini kawan yang di Sulsel nih? Baik. Ada yang ingin bertanya? Mas Nur. Ada teman-teman PPDI, ada Mas Marsal Joko. Cukup banyak. Mas Joko, ada yang ingin sampaikan? Boleh. Ada Bisa PL. terdengar tidak ini? Oh, bisa, Mas. Lanjut, Bisa. Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Iwan,
Mas Agung, Pak Agung Ye, Heri, ye. lama tidak ketemu. Ji, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Iwan maupun narasumber yang lain. Seperti tadi dijelaskan bahwa satu, DPR RI menyepakati untuk prolegnas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di tahun ini. Yang menjadi pertanyaan saya, untuk revisi ini menjadi leading sektornya Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa. Karena teman-teman perangkat desa, teman-teman Bapak Kepala Desa itu adalah orang-orangnya Kementerian Dalam Negeri, sedangkan dana untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan itu dikelola oleh Kementerian Desa. Yang ingin saya tanyakan, menjadi leading sektornya siapa dari revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini. Kemudian yang kedua, kami concern pada, karena saya perangkat desa, saya concern pada status kepegawaian yang kami punyai. Yang selama ini di pasal 48 atau 50 tidak disebutkan siapa itu kepala desa dan siapa itu perangkat desa. Tetapi mereka digaji oleh negara menggunakan APBN. Nah, maka kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di pembukaan bahwa desa diakui dan dihormati dalam sebuah sistem ketatanegaraan atau sebuah sistem negara Republik Indonesia, maka kita sangat berharap bentuk pengakuan ini benar-benar dijabarkan sehingga kepala desa juga menjadi pejabat negara. Yang kemarin saya sempat nyun pirsa kepada dua orang narasumber, yaitu Profesor Hanif Nurholis maupun Profesor Jo Armansyah, bahwa kepala desa dan perangkat desa itu belum punya status kepegawaian yang jelas. Maka harapan saya kepada Mas Heri yang memegang tambuk KIB, walaupun tadi disampaikan hanya badan ad hoc, kami sangat berharap agar ke depan undang-undang ini lahir untuk memperbaiki sistem yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang belum baik menurut kacamata pemerintah desa. Demikian pertanyaan saya, Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarjoko, Sekjen DPR PPDI. Persatuan. Saya mantan Sekjen PPDI, udah pernah tugas. Pernah, baik. Makasih Pak Joko. Saya kira ada tuh tadi beberapa pertanyaan yang terkait dengan 14 poin pasal krusial dan 7 poin yang tadi Mas Fahmi sampaikan. Siapa tadi? Jepara ya? Dari desa mana tadi ya Jepara? Desa Dorang, Jepara, Pak. Desa Dorang. Silakan Pak. Monggo Pak. Monitor dulu, saya terlambat. Maaf. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Mungkin teman-teman PLD? Dari YouTube channel 140 sekian belum ada chat masuk ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan di chat sudah mulai masuk nih. Kalau nggak diproses di DPR, apa yang akan dilakukan? Ini dari Mas Suryo Koco. Nanti bisa dijawab oleh kedua narasumber ya. Kalau nggak diproses di DPR, apa yang akan dilakukan? Menarik ini. Pak, siapa? Pak Thomas mau bicara ini. Klaten. Terima kasih Pak Iwan. Ya, Pak Thomas. Selamat malam. Terima kasih juga untuk Mas Fahmi dan Pak Agung.
Iya, malam Pak Thomas. Jika melihat judul penagih janji, tentunya ada dua pihak. Karena Undang-Undang Desa adalah produk politik. Maka kita bisa nagih kepada legislatif atau kepada eksekutif. Apakah janji revisi ini cuma janji-janji karena mendekati pemilu, pilpres dan pileg, maka seperti apa yang dikatakan Mas Fahmi tadi, ketika menjelang situasi tertentu, maka baik eksekutif maupun legislatif itu mendekati desa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sangat mendukung poin yang disampaikan Mas Fahmi dalam kaitannya dengan revisi. Karena di sini semangat itu orientasinya untuk menciptakan masyarakat desa. Jadi bukan bicara pada kelompok tertentu, beda dengan usulannya dari para kepala desa dan perangkat desa. Di awal, setahu saya cuma 7 yang disampaikan. Salah satunya perpanjangan masa jabatan, status di kepala desa dan sebagainya. Itu lebih semangatnya hanya untuk kepentingan pribadi. Pribadi siapa? Kepala desa sama perangkat desa. Beda sekali dengan apa yang disampaikan Mas Fahmi. Kalau memang isinya tadi ada bicara tentang pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, desa, ini semua maknanya masyarakat. Ini sebetulnya perlu diperkuat itu kapasitas kepala desa dan perangkat desa. Apakah saat ini kapasitas kepala desa dan perangkat desa mampu untuk melakukan transformasi desa nanti arahnya sampai tahun 2045, apalagi dengan kasus korupsi yang meningkat. Saya nggak yakin nih dengan revisi yang disampaikan kepala desa dan perangkat desa yang muaranya untuk kepentingan diri sendiri, saya nggak yakin umpama itu direvisi kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat. Maka saya lebih mendukung apa yang diusulkan oleh Mas Fahmi, karena itu betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat desa. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Thomas Sutana, pendamping lokal desa di Kabupaten Klaten. Terakhir ya, penanya terakhir nih ada di chat, kita bisa baca sama-sama. Lagi dari Mas Suryo Koco, 2014 Pak Jokowi janji perangkat desa diangkat menjadi PNS secara bertahap. Nah, ini nggak kejadian, tapi juga tetap didukung lagi. Nah, nanti mohon respon kedua narasumber. Saya kira sementara kita tutup dulu sesi tanya jawab. Saya ke Mas Fahmi dulu. Nanti baru ke Mas Agung. Silakan Mas Fahmi. Ya, makasih Mas Iwan. Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas tanggapan, pertanyaan. Ya, saya kira tidak terlalu bertanya ya, tapi sharing ya saya kira ya. Tadi teman-teman bagaimana sih kita mensikapi adanya revisi ini ya, karena bagaimanapun ini tidak hanya sekedar produk atau proses politik, tapi sebenarnya ini menjadi agenda, mestinya ya, idealnya ini menjadi agenda bangsa. Karena masalah desa ada 77.000 desa sekarang ini, itu sangat menunggu keberadaan undang-undang ini karena sudah bahasa populernya sudah out of date. Jadi tidak lagi harus bisa menjawab tantangan zaman. Nah, tadi Pak Sarjoko mencoba mengangkat kira-kira leading sektornya siapa? Kalau misalnya usulan itu dari pemerintah. Nah, kalau dari webinar kami dengan Gus Menteri Halim itu leading sektornya ya Kemendesa. Karena yang punya TOSI atau tupoksi itu Kementerian Desa. Jadi katakanlah kalau kita sederhananya ya, kita sebut atau kita ilustrasikan pembagian kapling. Kementerian Desa itu kaplingnya adalah masyarakat desa, membangun masyarakat desanya.
Tapi kalau yang berhubungan dengan aparatnya itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Aparatnya perangkat desa, lalu bagaimana pemerintahan desa dan segala macam itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Oleh karenanya dalam hal ini pemerintah yang mau direvisi adalah tidak hanya masalah pemerintahan desa, tapi lebih pada bagaimana pembangunan desa secara keseluruhan. Ya, tapi nanti Mas Agung bisa merinci, tadi kan sudah pasal-pasal juga, kira-kira apa saja yang mau direvisi, ya kalau konkretnya. Tapi leading sektornya adalah Kementerian Desa, Pak Sarjoko. Sehingga implikasi atau konsekuensinya juga nanti akan lebih banyak kepada Kementerian. Namun demikian, seperti halnya undang-undang yang lain, tentu akan disesuaikan dengan fungsi dan peran masing-masing kementerian. Misal, kalau hubungan dengan perencanaan dan penganggaran, ya tetap Bappenas dan Kementerian Keuangan. Alokasi dana desa tidak akan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa, tapi dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Demikian halnya mengenai transfer desa, mekanisme penganggarannya itu juga diusulkan atau dirancang oleh Bappenas, baru kemudian dieksekusi oleh Kementerian Keuangan. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan implementasi tentu nanti peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak hanya dibebankan atau dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Jadi meskipun leading sektornya Kemendesa, tidak akan kemudian semua dikeluarkan oleh Kemendesa. Nah, mengenai status kepegawaian, terus terang saya kurang tahu, Pak. Jadi nanti mungkin dijawab oleh Pak Agung ya mengenai bagaimana. Tapi begini, teman-teman sekalian, jadi kita bisa menyadari, memahami bahwa pemerintahan desa, perangkat desa yang ada di pemerintah desa itu memang harus diperhatikan betul ya. Bagaimana kesejahteraannya, bagaimana fasilitasnya, sebagaimana ASN yang lain, bagaimana apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap aparatnya. Namun demikian ya, karena karakter desa ini adalah desa yang mandiri, artinya bahwa dia bisa berkembang kalau potensi yang dimilikinya itu optimal, maka kemudian tidak hanya mengandalkan pada aparat desa tadi. Sehingga dulu ya kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat pembangunan berbasis community atau CDD, Community Based Development, itu ke, ke otonomi desa itu sangat terasa. Sehingga proses-proses pembangunan itu tidak hanya tergantung atau tidak hanya menggantungkan kepada perangkat desa, kepala daerah, kepala desa atau pemerintahan desa, tapi masyarakat yang bisa kemudian menciptakan kondusif untuk partisipasi, untuk transparansi, untuk akuntabilitas dan seterusnya, termasuk mendorong partisipasi perempuan, ya, lalu masyarakat yang lain yang memang selama ini termarginalkan. Nah, jadi status kepegawaian tadi penting, tapi mohon teman-teman tidak fokus di situ. Ya, kalau kita ingin revisi ini. Kenapa? Karena kita mesti tahu ultimate goal-nya, ya tujuan akhirnya itu adalah bagaimana desa itu bisa secara kolektif maju dan berkembang untuk kesejahteraan. Nah, tadi pertanyaan menarik ya mengenai lalu kalau tidak diproses kita ngapain gitu ya. Ini saya juga garuk-garuk kepala nih. Lalu kita kemana? Ini kan janji ya tadi ya. Janji legislatif itu mereka komit untuk menyelesaikan ini. Tapi kalau tidak selesaikan ya selama ini kita tidak bisa berkutik ya. Artinya apa? Artinya yang seperti halnya jabatan presiden, jabatan wakil rakyat ya, menghukum tanda kutip menghukum mereka itu ya tidak memilih lagi di periode mendatang. Tapi kalau kemudian apa mereka tidak perform ya, tidak bisa melakukan kewajibannya, misalnya dalam hal ini tidak bisa merevisi ini ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya secara formal. Tapi tentu kita bisa punya banyak cara masyarakat sipil ya. Kami misalnya kami akan menyuarakan secara terus-menerus ya lewat webinar, lewat advokasi segala macam
teman-teman Seknas desa juga begitu, teman-teman yang lain juga begitu. Artinya secara eh, informal kita bisa advokasi ya, bisa perkuat ya. Tapi secara formal memang mereka penyelenggara negara ya. Kita tidak bisa tanda kutip mengambil alih peran itu. Nah, yang kita bisa lakukan adalah mendorong, mendobrak, membuat mereka tersadarkan, insaf bahwa ini menjadi kewajiban mereka. Oke, Pak Thomas, Klaten. Saya di Klaten juga loh Pak Thomas. Saya dari Jonggrangan Baru, dekat Sangkal Putung. Jadi mungkin saya jadi terkenang Klaten ini kalau Pak Thomas nyebut Klaten. Siapa menagih siapa? Memang seperti yang tadi saya singgung bahwa karena penyelenggara negara ini pemerintah dan DPR, tentu kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai konstituen, sebagai publik menagih pada penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara? Ya DPR dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa dan kementerian yang lain yang berhubungan dengan undang-undang desa ini. Jadi siapa kita, ya, konstituen atau kita masyarakat ini menagih kepada penyelenggara negara. Lalu kalau kemudian apakah apakah bisa misalnya kita secara keseluruhan, secara kolektif itu bisa mendorong kemajuan desa itu di ya katakanlah kalau tadi saya singgung 2045 itu memang eh, nampaknya berat ya kalau kita lihat faktual sekarang ya, existing sekarang. Tapi mau nggak mau Pak Thomas, kita memang harus masuk kepada situasi itu. Kita bayangkan saja 2-3 tahun yang lalu sebelum COVID ya, kita tidak membayangkan bahwa digitalisasi cepat ini. Kita tidak bisa membayangkan tadinya bahwa kita bisa diskusi dari Aceh sampai Papua online real time. Ini kan teman-teman ada yang dari seluruh Nusantara ini. Nah, artinya apa? Artinya kondisi kecepatan lingkungan ini membuat desa itu bertransformasi, harus berubah memang. Kalau nggak berubah, maka masyarakat yang lain akan menggilasnya. Menggilasnya artinya akan berubah, sementara kita di desa tertinggal. Jadi tadi desa sebagai pusat pelayanan segala macam itu, ya, itu memang mau tidak mau akan dituntut oleh warganya, oleh masyarakatnya, oleh penghuninya, gitu. Kalau misalnya teman-teman berkesempatan di negara yang relatif desanya tidak banyak ya, negara maju yang sebagian besar sudah menjadi perkotaan, itu memang meskipun desa ya, katakanlah warganya sedikit, kemudian pertanian lebih didominasi pertanian, sumber daya alam dan sebagainya, tapi fungsi-fungsi pelayanan dasar itu tersedia dengan baik. Ya, jadi katakan kita contohkan di Jepang ya, Koban itu desa-desa, Koban itu sebenarnya di kecamatan ya, tapi desa-desa yang ada di kecamatan itu tuh kantornya lebih bisa menyediakan pelayanan dibanding wali kota. Artinya apa? Artinya sebenarnya ujung tombak pelayanan itu ada di langsung dengan masyarakat. Nah, jadi sekali lagi kalau kemudian sekarang kita menyaksikan, bisakah desa berperan sebagai pusat-pusat pelayanan yang tadi saya sampaikan, itu saya termasuk optimis bisa. Ya, memang tidak mudah, ya, memang butuh banyak effort, punya modalitas, tapi insya Allah kalau kita menyadari betapa transformasi itu memang satu keharusan ya, transformasi sosial maupun transformasi teknologi, transformasi digital ini mau tidak mau menempatkan desa harus bisa berubah wajah, berubah fungsi dan berubah karakter supaya tidak hanya sekedar menjadi apa, menjadi pendamping atau fasilitator, tapi juga menjadi pusat penyedia layanan tadi. Kira-kira gitu, Mas Iwan, silahkan. Baik, terima kasih Mas Tommy Wibawa, Direktur Eksekutif LP3S. Dikira mengkonfirmasi tadi ya, bahwa leading sektornya memang di revisi Undang-Undang Desa ini dari aspek adalah Kemendes PDCT. Nanti
kita juga mungkin perlu dengar suara Kemendagri nih yang menangani di bagian aparatur perangkat desa. Tapi memang saya kira ini menarik. Kita diberikan pemikiran dan optimisme oleh Mas Fahmi bahwa sesungguhnya desa bisa kok menjadi pusat-pusat pelayanan publik karena semua sekarang ya stunting, ya kemiskinan ekstrim, apalagi SDGs desa, semua itu ada di desa. Nah ini yang saya kira menjadi bagian dari apa yang tadi Mas Fahmi sampaikan bahwa sebagai pusat pelayanan publik saya kira beliau optimis desa akan bisa dan mampu menjalankan fungsi tersebut. Oke, Mas ada pertanyaan tadi nanti Mas Agung juga bisa memberikan komentaran bahwa ada ini di web DPR ini belum muncul di soal revisi Indonesia masuk di prolegnas. Mas Fahmi mau memberikan komentar? Ya, Mas Fahmi, karena Pak Bang Doli ini belum muncul juga ya. Jadi sudah berapa kali sudah dicek oleh partisipan kita di diskusi Toso ini. Belum ada tuh Mas di webnya DPR. Bahwa revisi Undang-Undang Indonesia masuk di prolegnas. Nanti saya coba cek ya. Ini informasi saya A1 dari Kementerian Desa ya. Iya. Di Gus Menteri waktu itu mengkonfirmasi sudah masuk prolegnas. Tapi nanti coba kami cek apakah di websitenya di kesekjenan atau di Kementerian Kemendesa nanti coba. Tapi itu kan salah satu yang ditugaskan oleh Gus Menteri Halim itu adalah Pak Bito Wikantioso. Dia Pak Bito. Kebetulan kita berteman baik dan dia bilang sudah masuk prolegnas. Jadi saya kira kami memegang itu. Coba nanti tapi ini salah satu update yang perlu kami konfirmasi, nanti coba kami cek lagi ke beliau ataupun di kesekjenan karena yang mengatur trafficnya persidangan di sana kan Mas Agung dari Seknas Kades Indonesia Bersatu. Saya kira tadi jangan pilih lagi semua anggota DPR yang saat ini sedang duduk dan menjadi bagian dari rencana revisi Indonesia. Tapi apakah bagaimana Seknas KIB melihat ini dan memberikan target revisi Indonesia? Silakan Mas Agung. Ya Mas Iwan, jadi mungkin sederhana ya. Kalau tadi sampaikan di website kalau belum masuk proyeknya ya kita tagih terus teman-teman aja. Ya kita tagih terus gitu karena KIB ini memang hanya gerakan tadi saya katakan ya nggak akan bubar kalau ini belum sampai goal, kurang lebih seperti itu, semangat teman-teman seperti itu Mas. Jadi sederhana saja, orang desa itu simpel, sederhana dan nggak neko-neko lah. Kalau udah dijanjiin ya udah kita tungguin, kalau belum ya kita tagih aja gitu aja. Sesederhana itu, tetapi ya dengan komitmen bersama saya yakin bahwa ini bukan untuk siapa-siapa, tapi ini sebenarnya bersama-sama kami desa untuk bangsa sebenarnya. Jadi Sumbangsih ini menurut kami ini kami sampaikan secara konstitusional, kami juga insya Allah beretika dalam menyampaikan dan runut. Kemudian kalau ini memang belum bisa dipahami ya kami akan melakukan pemahaman agar ini bisa ngeklik semua saling dipahami. Kemudian yang kedua tadi sedikit yang mungkin belum tersampaikan dari Pak Sarjoko. Pak Sarjoko ini juga teman seperjuangan ini di desa beliau dengan teman-teman perangkat desa. Jadi sekaligus menjawab Mas Suryo Koco bahwa dulu kami bersama-sama dengan teman-teman PPDI, sebenarnya PDI dulu pernah mengingatkan bagaimana untuk bertahap menjadi PNS. Bahwa di dalam undang-undang desa tidak memungkinkan aparatur desa itu PNS. Nah, sehingga waktu itu apa sih sebenarnya tuntut karena ada beberapa daerah kabupaten yang siltap atau pendapatan perangkat desa itu jauh di bawah standar. Kalau contoh 400.000 itu dibayarkan 6 bulan sekali dan sebagainya, ini kan kasihan Mas. Sehingga dulu kita perjuangkan bersama-sama
Waktu itu Abdesi dengan PPDI dan teman-teman perangkat semua untuk bagaimana kesejahteraan ini minimal itu memenuhi satu standar sebuah pekerjaan. Sehingga dulu dimunculkanlah untuk perangkat desa itu setara dengan PNS golongan 2A. Nah, baru itu yang bisa kami lakukan. Artinya tidak, kalau status PNS-nya jelas tidak memungkinkan. Sehingga begini Mas, ini terkait, jadi itu termasuk tadi saya katakan data-data empiris bahwa status desa ini perlu kita pertegas. Salah satu revisi di situ juga. Artinya kita menggunakan dasar apa? Karena sistem pemerintahan di pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 itu kan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Tidak ada kalimat pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa ini pada sisi mana? Sehingga kalau di 18B, pasal 18B ayat 2, ya ayo kita pertegas di situ. Gitulah. Kurang lebih seperti itu esensinya. Kemudian itu akan masuk ke pasal-pasal yang lain, termasuk tadi disampaikan oleh Mas Fahmi bahwa ada 6 pelayanan dasar, bahwa pendidikan, kesehatan, pemukiman dan penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kemudian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Nah, ini sebenarnya desa itu sudah melakukan ini semua gitu. Sebelum Indonesia merdeka, ini kan sebenarnya sedikit bagian dari apa yang ada di desa, baik itu pendidikan dulu sederhana, mungkin ada pondok pesantren lah di desa, dulu ada pendidikan adat, kemudian kalau kesehatan ya dulu karena belum mengenal medis mungkin barangkali ya dengan pengobatan tradisional dan sebagainya. Nah, inilah kita perkuat nanti di revisi undang-undang itu sehingga desa itu mempunyai kedaulatan, kemandirian, sehingga desa itu betul-betul bisa menata, mengatur rumah tangga desanya itu bersama dengan masyarakat desa, dan itu betul-betul dibingkai di dalam satu undang-undang, dan kita bisa mempercepat pola pembangunan itu karena local wisdom yang ada di tiap desa berbeda-beda ini bisa terakomodir, dan itu bisa menjadi semangat bersama, spirit bersama, berbeda-beda, bersatu, tetapi juga untuk mencapai lompatan ke depan. Kemudian dari Pak Thomas mungkin saran kritikan kami terima bahwa kami ibarat desa ini mempunyai undang-undang ini baru 9 tahun. Jadi ini masih terlalu anak-anak kami. Jadi kalau ada banyak kekurangan termasuk Mas Fahmi dengan data ICW, ya memang kami jujur saja masih banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga kami minta tolong semua pihak sekali lagi, kami butuh pembinaan. Jangan hanya was-was saja, hanya pengawasan. Jadi di dalam undang-undang jelaskan ada binwas. Jadi lebih kedepankan bin dulu lah. Kalau selalu kita diawasi, kita itu masih anak-anak, ibaratnya seperti itu. Nah, ini menjadi satu konsentrasi bersama juga dalam revisi nanti bagaimana pembinaan kepada desa itu bisa mengeroyok, bukan hanya mengawasi, hanya kalau bahasa Jawanya ya hanya maidu gitu kan. Nah, ini kan juga menjadi satu usulan kami di dalam penguatan undang-undang desa. Nah, untuk tadi Mas Suryo Koco, barangkali kalau nanti bisa membantu juga lah bagaimana percepatan revisi ini dengan TV Desa, tentunya Mas Iwan nanti ke depan, ayolah bareng-bareng. Intinya kalau kami KIB ini sangat terbuka sekali untuk bagaimana membuat satu batu pondasi untuk desa ke depan. Jadi tidak ada tujuan lain dan kami tidak ada maksud apa-apa. Yang jelas adalah bagaimana desa yang sudah memiliki undang-undang ini kita perkuat sehingga ke depan undang-undang desa ini betul-betul menjadi roh marwah lokal wisdom Indonesia yang dengan kultur budaya yang api ini kita bingkai untuk menuju kemajuan di era digitalisasi maupun era-era kemajuan zaman yang akan datang. Mungkin itu Mas Iwan. Baik, terima kasih Mas Agung. Seknas Kades Indonesia Bersatu, saya kira ya namanya janji akan terus ditagih. Saya kira mungkin tidak cukup panjang waktunya karena periode ini akan selesai di Oktober 2024. Semoga nanti kita akan cek bersama dan kita akan kawal bersama apakah sudah masuk di agenda legislasi nasional 2023 terkait dengan revisi undang-undang desa tersebut. Jangan sampai kita semua termasuk forum malam ini kena prank dari
oleh kawan-kawan di DPR yang tadi diingatkan oleh salah satu penanya tuh, Mas Koco. Semoga kita nggak di-prank oleh DPR ya. Baik, satu penanya mungkin masih ada. Ada Pak Arifin, Ketua Umum Abdesi. Mangga, Pak Ketua, ini Ketua Umum Abdesi. Oke, ya. Pak Arifin Abdul Majid. Silakan, Pak Arifin. Tadi mungkin sudah mengikuti dari awal. Teknas KIB sudah cukup bagus progresnya. Lobby terus dilakukan ke DPR. Sampai sidang paripurna mereka kawal dan sudah ada 14 poin pasal yang harus direvisi terkait revisi Undang-Undang Desa. Tanggapannya, Pak Arifin? Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya terutama Mas Agung. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam saudaraku. Seluruhnya selamat malam. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Agung dan teman-teman semuanya. Ini adalah sebuah perhelatan demi kemajuan desa. Jadi desa itu harus banyak memberikan sebuah kontribusi kepada negara, termasuk kepada regulasi-regulasi yang sekarang lagi berkembang. Namanya regulasi itu kan akan selalu senantiasa berubah melalui zaman yang terus maju. Undang-undang ini kan mungkin tidak sempurna, perlu ada berbagai tahapan-tahapan yang perlu direvisi dengan sebaik-baiknya yang berkiblat kepada kemajuan desa. Yang dilakukan oleh teman-teman kemarin, jujur aja saya juga kan salah satu poin yang untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, dan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kemajuan kepada desa. Jadi seolah-olah bukan kemarin mohon untuk berbagai pihak ini memberikan fokus serius untuk menanggapi teman-teman yang memang sampai saat ini memberikan harapan-harapan kepada DPR terutama untuk memberikan sebuah realisasi tentang peran-peran DPR di Komisi 2 yang menanggapi tentang harapan-harapan teman-teman yang disampaikan terutama oleh Mas Agung. Saya dari Abdesi sekali lagi karena teman-teman juga kemarin saya dari Cirebon dan Indramayu baru kemarin beberapa hari mempertanyakan tentang itu sampai sejauh mana keberadaan harapan teman-teman kepala desa untuk disampaikan di tingkat nasional. Oleh karena itu kami pada malam ini ikut serta dan dari ini di perjalanan sebenarnya baru nyampe dan saya juga memberikan apresiasi. Mudah-mudahan perjuangan gerakan ini terus berlanjut terus secara paripurna untuk segera dilakukan. Insya Allah saya juga ikut serta dalam hal-hal yang perlu untuk kita sikapi bersama. Saya sekali lagi ucapan terima kasih, Mas Agung, terus berjuang dan kami pun juga teman-teman akan selalu memberikan tanggapan sangat positif pada Mas Agung, teman-teman. Sekian Mas Agung, terima kasih, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arifin Abdul Majid, Ketua Umum DPP Abdesi. Baik, ini sekalian closing statement aja, karena Bang Doli, saya kira saya minta maaf, beliau belum kunjung hadir juga di Zoom meeting, nanti karena ada permintaan ini dibikin berseri, ada bagian 1, bagian 2, khusus membahas soal revisi Undang-Undang Desa. Saya kira kita ke closing statement saja. Mas Fahmi dulu, mungkin masing-masing 2 menit ya, baru ke Mas Agung. Silakan Mas Fahmi. Baik. Closing statement-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Iwan. Jadi saya kira revisi undang-undang ini menjadi momentum kita untuk bahasa kami sebenarnya waktu webinar itu kembali ke kita bahwa desa ini menjadi betul-betul andalan kita dalam berbangsa dan bernegara karena di situ ada 77.000 desa, sebagian besar masyarakat di situ bertumpu dan menggunakan potensi yang dimilikinya, maka kemudian kita harus serius membangun desa ini. Sehingga misalnya ada perpanjangan masa jabatan kepala desa, pemerintah desa segala macam itu menjadi bagian
yang diperhatikan, tapi tidak fokus di situ. Mohon teman-teman bisa melihat dari perspektif yang lebih luas lagi, bahwa kita merevisi Undang-Undang Desa ini untuk kemajuan dan kemaslahatan desa. Nah, karena ini untuk tujuan yang lebih besar, maka kemudian kalau revisi tidak terlaksana karena satu dan lain hal, eh, penyelenggara negara, DPR dan pemerintah kemudian tidak menyelesaikan, maka kita tetap berjuang untuk mewujudkan pengaturan pembangunan dan pelatihan desa itu sepanjang waktu, ya. Tidak hanya menjelang pemilu, tidak hanya menjelang pergantian atau transisi pemerintahan, tidak hanya pas Cancut Wondo, ya, bersama kita akan terus membuat pelatihan desa. Itu Mas Iwan, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fahmi Wibawa atas pernyataannya, dan saya kira banyak masukan-masukan yang sudah kita catat bersama. 90 menit ini dari beliau, Direktur Eksekutif LP3IS. Terima kasih Mas Fahmi. Saya ke Mas Agung dulu. Mas Agung, silakan Mas, closing statement-nya. Masih di mute, Mas? Ya. Baik, ya Mas. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom meeting. Bapak Ibu semua kepala desa, perangkat desa, aparatur desa, penggiat desa, masyarakat desa se-Indonesia, bahwa kami dan teman-teman dalam hal ini melakukan satu revisi adalah sekali lagi untuk tujuan yang terbaik bagi desa. Jadi kami sekali lagi mohon bantuan, mohon dukungan dan kepada semua pihak, karena kita tinggal di desa, kita lahir di desa, masyarakat desa, dan kita yang jelas punya kepentingan untuk desa lebih sejahtera. Kami juga mohon kepada pemerintah pusat, baik eksekutif, legislatif, dan semuanya, yudikatif, juga bersama-sama, ayo desa ini kita pikirkan bersama-sama. Sehingga kami mensitir pepatah bahwa pada zaman itu ada orangnya dan orang itu ada zamannya. Sehingga di saat zaman kita ada ini, bagaimana kita bisa khairun nas anfa'uhum linnas, kurang lebih seperti itu. Sehingga bagaimana kita bisa berbuat terbaik, sehingga minimal untuk anak cucu kita ke depan tinggal di desa ini akan lebih baik lagi, lebih produktif, lebih maju, dan tidak lagi besok itu ada kalimat jelek, itu pasti kalimatnya desa lo, desa kamu, tapi suatu saat besok tidak ada kalimat itu bahwa desa itu keren. Itu Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju. Sepakat itu. Baik, Mas Agung Heri Susanto dari Seknas Kades Indonesia Bersatu. Terima kasih sekali lagi. Saya kira kita ke depan akan sering ketemu, baik di Zoom maupun pertemuan di fisik, ya, karena kami juga akan terus mengawal rencana revisi Undang-Undang Desa ini, terutama karena waktu yang sangat sudah mepet, tapi memang tadi Mas Fahmi juga sudah sampaikan, kita harus berjuang sepanjang waktu untuk memberikan perhatian yang penuh kepada desa, jangan hanya saat dibutuhkan. Terima kasih Mas Fahmi, terima kasih Mas Agung, terima kasih kawan-kawan semua. Ada 320 peserta audiens yang hadir menonton kami di channel TV Desa, dan ada sekitar 31 yang bergabung di Zoom meeting. Terima kasih semuanya kawan-kawan pegiat desa. Kita ketemu lagi Kades Iwan di episode berikutnya setiap Selasa pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, yang tayang secara langsung di TV Desa. Selamat malam, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.